Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersedia menjadi salah satu penasehat di pesantren Singapura Hidayah ini karena melihat Yai saya percaya penuh bahwa beliau ini sedikit dari kiai yang mempunyai kemampuan apa yang disebut teknokrasi. Jadi kita ini umat Islam besar sekali, kiai banyak sekali, ustadz luar biasa banyak, pendakwah, penceramah lebih banyak lagi. Tetapi yang lebih diperlukan untuk kemajuan itu adalah kemampuan teknokrasi namanya. Nah, kemampuan teknokrasi itu adalah orang yang bisa mempunyai ide, bisa mengubah ide itu menjadi perencanaan, kemudian bisa membuat perencanaan itu menjadi konsep, kemudian bisa melaksanakan konsep itu, dan bisa mengawasi, mengontrol pelaksanaannya. Itu namanya teknokrasi. Itu yang jarang sekali, dan yai kita mempunyai kemampuan itu. Kenapa kita kalah di banyak bidang dan di banyak lapangan? Karena kemampuan teknokrasi yang kurang. Kita kurang bisa menjadi apa yang disebut administrator. Kita pidato hebat, kalau mengagitasi luar biasa, tetapi kalau dihadapkan pada ini kita punya persoalan, tapi persoalan ini apa? Itu bingung. Kita ini sebetulnya persoalannya apa sih? Nah, yang ini bisa tahu persoalan apa. Yang kesulitan kedua adalah biasanya orang tidak bisa membedakan persoalan yang berat, persoalan yang kurang berat, dan persoalan yang tidak berat. Biasanya digabung, dicampur, akhirnya pusing karena tidak bisa membedakan mana persoalan besar, mana persoalan sedang, mana persoalan kecil. Dan ya kita bisa membedakan itu. Itu yang disebut kemampuan membuat skala prioritas. Jadi skala, tidak semua orang bisa membuat skala prioritas. Kemudian yang lebih penting lagi adalah prioritas itu begini. Prioritas itu mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Itu namanya prioritas. Nah, banyak sekali orang tahu bahwa prioritas itu seperti apa, tetapi tahu saja, tidak bisa melaksanakan. Artinya tidak bisa melaksanakan itu begini. Tahu persoalan terbesar itu A, tapi yang dikerjakan B. Nah, ini nggak nyambung. Nah, saya sering merumuskan sebetulnya kemampuan melaksanakan prioritas adalah sederhana sekali, yaitu bagaimana cara mementingkan yang penting dan jangan mementingkan yang tidak penting. Itu saja sebetulnya. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah mementingkan yang penting dan jangan mementingkan yang tidak penting. Ini yang penting nggak dikerjakan, yang tidak penting diurusi terus. Itu tidak bisa maju yang seperti itu. Nah, ini kemampuan yai kita ada sehingga saya merasa cocok, merasa satu pikiran. Dan misalnya begini, yang terpenting adalah membangun pendidikan. Tetapi apakah seluruh daya yang orang bilang sekarang seluruh resources itu sudah diprioritaskan untuk yang penting itu? Belum tentu. Apalagi di pemerintahan, apalagi di universitas. Banyak sekali yang penting adalah A, tapi tenaga terbaik tidak ditaruh di situ. Tetapi anggaran terbesar tidak ditaruh di situ. Itu namanya tidak mementingkan yang penting. Itu sudah.
sudah sama. Sehingga itulah yang harus kita disiplinkan. Untung saya dulu ketika di Madrasah Aliyah, zaman saya, itu masih ada mata pelajaran yang disebut ilmu mantik. Kemudian dari situ maka kita bisa terus berlatih mengenai logika, bagaimana mementingkan yang penting, bagaimana tidak mementingkan yang tidak penting. Saya tidak tahu apakah di Madrasah Aliyah sekarang masih diajarkan ilmu mantik itu. Menurut saya itu penting sekali karena itulah ilmu logika. Yang terpenting adalah itu karena terlalu banyak orang hidup yang berbeda dengan yang dia pelajari di sekolah. Terlalu banyak insinyur yang bekerja di bank. Apa hubungannya bank sama insinyur? Tapi itulah yang terjadi. Terlalu banyak sarjana pertanian kerjanya jadi pedagang atau yang tidak ada hubungannya sama pertanian. Memang itu kenyataan hidup seperti itu. Karena belajar di universitas yang penting sebetulnya mengasah logika, mengetahui metodologi, dan menguasai sistematika. Jadi punya logika, punya metodologi, punya sistematika. Itu yang terpenting dipelajari di universitas. Dengan itu maka ilmu apapun dia bisa bekerja di apapun. Termasuk tadi yang direncanakan Pak Imam bahwa nanti pengen punya fakultas ekonomi yang beda sekali. Saya mendukung sekali Pak Imam. Saya mendukung sekali. Karena dan nanti mungkin juga namanya nggak usah fakultas ekonomi, langsung fakultas bisnis. Saya selalu membedakan antara ekonomi dan bisnis. Ekonomi itu lebih pada teori-teori makro, lebih pada bisnis, lebih pada real, lebih pada apa yang harus dilakukan. Saya setuju sekali bahwa ujiannya tidak harus ngisi titik-titik, tetapi dikasih uang 100.000, bagaimana dalam waktu 6 bulan ini bisa menjadi 1 juta misalnya, atau berapa gitu, atau bagaimana dikasih kambing 3 dalam berapa lama bisa menjadi 7 dan seterusnya. Memang itulah yang terpenting karena bisnis itu menurut kesimpulan saya tidak bisa dipelajari. Kesimpulan saya, mungkin saya salah, tapi kesimpulan saya itu bisnis itu tidak bisa dipelajari. Misalnya seseorang atau mahasiswa atau siswa ikut seminar bisnis selama 3 bulan, kemudian lulus dapat sertifikat, apakah besoknya bisa bisnis? Tidak bisa. Tetapi saya punya kesimpulan bahwa bisnis itu bisa ditularkan, sehingga proses praktek seperti yang direncanakan Pak Imam, proses magang itu jauh lebih penting dari belajar di kelas. Jadi magang adalah, dan sebetulnya itu konsep pesantren salaf sebetulnya, bahwa kita dulu mengenal kalau ngaji ya, kalau di pondok kan ada santri yang hanya bisa liwet, tapi juga ada yang bisa di masa yang sama bisa tamat 5 kitab dan seterusnya. Saya mendukung sekali Pak Imam, dan mudah-mudahan pesan saya Pak Yai, kalau Pak Yai merasa saya tidak ada gunanya, pecat saja jadi sebagai penasehat. Jadi kapan saja nggak usah ragu-ragu, kalau kira-kira ini nggak ada manfaatnya ya diberhentikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.